Film diawali dengan seorang wanita bernama Elisa. Hari itu, Elisa melakukan aktivitasnya sebelum bekerja. Ia juga bertemu dengan tetangganya yang bernama Giles. Malam itu seperti biasa, Elisa berangkat kerja dengan menaiki bis. Elisa bekerja di pusat penelitian antariksa. Elisa bekerja sebagai cleaning service. Ia juga bersahabat dengan Zelda, yang setiap hari mengajak ngobrol. Elisa memang bisu, namun ia masih bisa mendengar orang bicara. Dan hari itu sedang ada objek penelitian yang akan dipindahkan ke tempat itu. Penelitian itu dibawa kendali Richard, dan juga ada Profesor Bob yang meneliti objek penelitian itu. Lalu, tiba-tiba ada insiden di mana tangan Richard terluka. Saat Elisa juga Zelda membersihkan lab, ia menemukan potongan jari Richard. Elisa saat mendekati tabung itu, Elisa melihat ada makhluk yang menyerupai monster ikan. Dan malam berikutnya, Elisa kembali lagi ke laboratorium untuk meyakinkan apa yang ia sudah lihat. Namun, kali ini ia melihat monster ikan itu berada di dalam kolam dengan keadaan diikat rantai. Elisa mencoba memberikan telur rebus yang ia bawa, dan monster itu langsung membawanya masuk ke dalam air. Keesokan harinya, saat Elisa bekerja membersihkan lab, ternyata Elisa juga membawakan alat musik yang ia nyalakan di dekat kolam di mana monster ikan itu berada. Elisa juga menjelaskan ikan tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Sepertinya ikan tersebut sedikit memahami Elisa. Hari-hari berikutnya, Elisa sering membawakan telur rebus untuk ikan tersebut. Saat Elisa menari menghibur si ikan, terlihat ikan tersebut menyukai gerakan Elisa. Dan ternyata aksi Elisa disaksikan oleh Profesor Bob. Lalu Profesor Bob langsung bergegas menemui rekannya sesama orang Rusia. Ternyata Bob adalah orang Rusia yang menyamar sebagai profesor di lab itu. Ia juga menginformasikan bahwa ikan tersebut mempunyai potensi untuk berkomunikasi dengan manusia. Hari itu, di saat Elisa kembali menemui si ikan di laboratorium, ia melihat si ikan dalam keadaan dirantai. Saat Elisa akan menolongnya, ternyata Richard juga memasuki ruangan itu. Beruntungnya, Elisa segera bersembunyi di balik ruangan. Richard pun menyiksa si ikan itu dengan menyetrumnya. Ketika sang jenderal datang, Richard meminta untuk membedah si ikan dan meneliti tubuhnya. Namun, Profesor Bob menolak dan kasihan keadaan si ikan yang pingsan karena berada di luar air. Elisa yang saat itu mendengar apa yang sedang terjadi, akhirnya mempunyai inisiatif untuk membawa si ikan keluar dari laboratorium dan membawanya pulang karena ikan itu memahaminya dan menerima keterbatasan milik Elisa. Giles pun akan membantunya. Keesokan harinya, Elisa memulai rencananya dengan memutar arah kamera pengaman di laboratorium itu. Hal itu disaksikan oleh Profesor Bob yang sedang bertemu dengan Richard. Di saat Elisa mau membawa ikan itu, tiba-tiba muncul Bob dan ia ternyata malah membantu Elisa. 8% salinity, table salt will do. Mix one of these in his water every 3 days. Raw Monster ikan itu juga langsung dipindahkannya ke mobil dengan dibantu Zelda.
so beautiful. Sesampainya di rumah, Elisa langsung membawanya ke kamar mandi dan memasukkannya ke dalam bathtub. Di sisi lain, Richard yang didatangi jenderal mendesak Richard untuk segera menemukan ikan itu dalam waktu 36 jam. Jika tidak, karir Richard akan berakhir. Dan saat itu, Elisa melihat kalender, jadwal ia melepaskan ikan pada saat hujan, dan air di dermaga lebih tinggi. Namun Elisa telah jatuh cinta pada si ikan, dan tak rela untuk melepaskan ikan itu. Malam itu, tiba saat Bob untuk menemui teman Rusianya di tempat biasa. Namun, Richard mengikuti Bob dari belakang. Ketika kawan Bobnya datang, terlihat ia justru menembak Bob, dan Richard segera menembak kedua orang itu hingga tewas. Karena mengetahui Bob berbicara Rusia, Richard meminta menunjukkan kelompoknya yang telah mencuri ikan itu. Bullet to the gut. You're dead. I need the names, ranks, and location of the entire strike team. Strike team? Akhirnya, Bob memberitahu pada Richard bahwa yang mencuri ikan tersebut adalah Zelda dan Elisa. Richard pun segera pergi ke rumah Zelda, dan di sana ia menanyakan keberadaan ikan itu kepada Zelda. Zelda berusaha menjaga rahasia, namun suami Zelda justru memberitahu Richard ikan itu berada di rumah Elisa. Zelda pun langsung menghubungi Elisa dan memberitahu bahwa Richard sedang menuju rumahnya. Setibanya rumah Elisa, Richard tidak menemukan Elisa dan ikan itu. Dan ternyata Elisa membawa ikan itu ke dermaga tepi pantai. Namun, Richard mengetahui dari catatan Elisa di kalender. Saat Elisa tiba di dermaga untuk melepas ikan, tiba-tiba Richard muncul dan menembak ikan dan Elisa. Hingga Elisa pun tewas. Namun, tiba-tiba terjadilah keajaiban di mana ikan itu berdiri dan menyembuhkan luka tembak di dadanya. Dalam keadaan marah, ikan itu menghampiri Richard dan membunuhnya. Kemudian, ikan tersebut membawa Elisa masuk ke dalam air. Dan saat di dalam air, ikan itu mencium Elisa. Seketika, bekas luka di leher Elisa berubah menjadi insang, dan Elisa pun hidup kembali. Namun, bukan Elisa lagi yang hidup di darat, melainkan Elisa kembali kehidupannya yang baru sebagai ikan. Dan film The Shape of Water 2017 kini pun selesai.